Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas 4 penyihir special grade di era modern di anime Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen adalah bagian dari trio kegelapan shonen dan mengisahkan sekelompok penyihir Jujutsu yang sangat kuat. Para penyihir ini biasanya manusia yang dilatih dan dipekerjakan untuk melindungi umat manusia coy. Mayoritas penyihir Jujutsu mampu menggunakan energi terkutuk dan mereka sering menggunakan kemampuan ini untuk mengusir roh terkutuk coy. Setiap penyihir Jujutsu memiliki kemampuan supernatural, tetapi ada sistem penilaian yang memeringkat setiap penyihir berdasarkan tingkat keahlian mereka. Peringkatnya naik dari kelas 4 hingga kelas 1, tetapi ada individu tertentu yang memegang peringkat kelas khusus atau spesial. Penyihir special grade ini dianggap sebagai anomali Jujutsu coy. Mereka adalah penyihir dengan kekuatan luar biasa dan potensi destruktif mereka konon tidak terukur. Umumnya, satu orang penyihir special grade dapat mengalahkan beberapa roh terkutuk kelas khusus dan mereka dapat mengalahkan penyihir kelas 1 dengan relatif mudah. Oh iya, sangat sedikit penyihir Jujutsu yang mampu mencapai status special grade ini coy. Faktanya hanya ada 4 penyihir yang diketahui pernah menyandang peringkat mengesankan ini dan gue bakalan deretin ke 4 penyihir ini dari yang terlemah sampai yang terkuat. Suguru Geto. Suguru Geto adalah penjahat utama Jujutsu Kaisen 0 The Movie dan antagonis yang berulang di seluruh anime Jujutsu Kaisen. Suguru Geto bertemu dengan Satoru Gojo di Jujutsu High School, tempat mereka berdua menerima pelatihan dari Misamichi Yaga. Suguru awalnya adalah seorang pemuda yang baik dan penuh hormat, tetapi pandangan hidupnya berubah ketika Rika Amanai terbunuh tepat di depan matanya. Sejak saat itu, Suguru mempertanyakan apakah menjadi penyihir Jujutsu sepadan dan ia mulai menyesal telah melindungi manusia yang sekarang dianggapnya lebih rendah. Titik puncak Suguru Geto tiba ketika dia dikirim ke sebuah desa yang ingin dia untuk membunuh 2 orang anak. Suguru malah membantai desa itu dan memutuskan untuk menjadi pengguna kutukan coy. Saat itu saja Suguru Geto dan juga Gojo Satoru dianggap sebagai penyihir terkuat, karena itulah ia dianggap sebagai ancaman serius bagi umat manusia. Suguru ahli dalam pertarungan jarak dekat dan memiliki energi kutukan yang sangat besar yang memungkinkannya untuk mengendalikan ribuan kutukan sekaligus. Berkat teknik manipulasi roh terkutuk miliknya, Suguru dapat menyerap kutukan apapun yang telah dikalahkannya tanpa efek samping apapun coy. Selain itu, ia juga dapat menyerap kutukan penyihir lain selama ia membunuh penyihir tersebut terlebih dahulu. Seperti yang ia rencanakan ketika ingin membunuh Yuta Okkotsu dan mengambil Rika dalam tubuhnya. Dengan menggabungkan ribuan kutukan, Suguru dapat melancarkan serangan yang sangat luar biasa dahsyat. Suguru dapat mengalahkan pengguna kutukan berpengalaman dengan usaha minimal dan dibutuhkan penyihir kelas khusus lainnya untuk mengalahkannya. Meski begitu, Suguru tidak mati sampai Satoru muncul dan memberikan pukulan yang mematikan. Sayangnya Satoru tidak membawa tubuh Suguru Geto ke sekolah Jujutsu yang memungkinkan pengguna kutukan kuno bernama Kenjaku untuk mengendalikan tubuhnya. Kenjaku kemudian menggunakan teknik terkutuk yang mengubah otak target dan sebagai hasilnya kini ia dapat menggunakan sepenuhnya semua kemampuan Suguru Geto. Yuki Tsukumo. Yuki Tsukumo adalah salah satu penyihir perempuan special grade di Jujutsu Kaisen. Tetapi dia sendiri tidak menjalani misi karena dia tidak bersekutu dengan SMA Jujutsu coy. Yuki adalah wanita yang ceria dan energik yang tidak ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Markas besar Jujutsu tidak mengetahui sejauh mana kemampuan Yuki, tetapi mereka tetap menggolongkannya sebagai special grade. Yuki memiliki naluri bertarung yang luar biasa dan memiliki cadangan energi terkutuk yang sangat besar seperti yang terlihat ketika pertarungannya yang spektakuler dengan Kenjaku. Teknik bawaannya disebut sebagai Star Rage dan ia menggunakannya bersama dengan Shikigami berwujud ular bernama Garuda. Kekuatan ini memungkinkannya untuk memberikan massa kepada dirinya sendiri dan juga Garuda coy. Dan dengan demikian serangan mereka menghasilkan kekuatan yang cukup untuk bisa mengusir kutukan kelas khusus dengan sangat mudah. Selain itu, ia juga dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan teknik kutukan terbalik. Yuki akhirnya mengorbankan dirinya dengan berubah menjadi lubang hitam untuk bisa menghentikan Kenjaku. Tetapi sebelumnya ia memaksa penjahat itu untuk bisa mengerahkan seluruh kemampuannya. Yuta Okkotsu.
Yuta Okkotsu berawal sebagai manusia terkutuk kelas khusus yang dihantui oleh teman masa kecilnya yaitu Rika Orimoto. Akibatnya, Akademi Sihir Tokyo memerintahkan eksekusi Yuta, tetapi Satoru menyelamatkannya dengan memasukkannya ke sekolah Jujutsu. Yuta sendiri adalah orang yang kesepian dan pemalu yang kesulitan berinteraksi dengan orang lain sejak kematian Rika. Awalnya, roh terkutuk Rika berfungsi sebagai teknik bawaan Yuta dan ia dikenal sebagai salah satu roh terkutuk kelas khusus yang paling kuat. Setelah kemudian menggunakan kekuatan penuh Rika untuk mengalahkan Suguru Geto, jiwa Rika akhirnya dapat meninggal tetapi wujud rohnya tetap bersama Yuta. Roh itu terus sangat protektif terhadap Yuta dan kekuatannya sebagian besar masih utuh. Teknik bawaan Yuta saat ini memungkinkannya untuk menyalin teknik bawaan lainnya selama Rika masih ada coy. Ia dapat menggunakan beberapa teknik yang disalin secara berurutan. Karena itu Yuta juga mampu menggunakan kursus Speech, Black Flash dan juga Sky Manipulation. Kebanyakan penyihir Jujutsu bahkan tidak bisa menggunakan teknik kutukan terbalik, namun Yuta mempelajarinya setelah berlatih Jujutsu kurang dari 1 tahun. Pembaca manga telah melihat cara kerja ekspansi domain Yuta, tetapi penggemar anime harus menunggu beberapa saat untuk merasakan keagungan cinta sejati yang luar biasa. Penyihir terkuat saat ini, Gojo Satoru. Satoru Gojo adalah salah satu karakter utama Jujutsu Kaisen dan ia dianggap sebagai penyihir modern terkuat di dunia. Satoru sendiri adalah kebanggaan keluarga Gojo karena ia mewarisi teknik Limitless dan juga Six Eyes. Mata ini memberikan Satoru kemampuan persepsi ekstrasensorik dan ia dapat menggunakannya untuk melihat aliran energi terkutuk. Selain itu, Satoru juga mampu membaca teknik terkutuk orang lain coy. Aspek terpenting dari Six Eyes milik Satoru adalah kemampuannya untuk menggunakan teknik Limitless secara maksimal. Dengan Limitless, Satoru dapat menggunakan energi terkutuk untuk memanipulasi ruang pada tingkat atom. Akibatnya, Satoru dapat menggunakan berbagai teknik luar biasa seperti Infinity yang mencegah serangan apapun mengenainya. Satoru menggunakan Limitless untuk menciptakan lubang hitam yang menghancurkan semua materi di sekitarnya coy. Dan selain itu, ia juga dapat menciptakan gaya tolak yang menolak semua materi. Dengan menggabungkan kemampuan-kemampuan ini, Satoru dapat menghasilkan massa energi yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Limitless telah menjadikan Satoru salah satu karakter anime paling kuat coy. Namun domain expansionnya mengubahnya menjadi seorang penyihir yang praktis tidak terkalahkan. Karena dengan domainnya sendiri dia bisa membebani otak lawannya dengan stimulus dan informasi yang tidak ada habisnya. Satoru Gojo biasanya sangat baik dan suka bermain-main, tetapi sisi inilah yang dilihat oleh murid-murid dan juga teman-temannya. Satoru seringkali bersikap kasar dan kurang ajar kepada para petinggi penyihir dan ia akan menunjukkan kehebatannya dalam pertarungan sengit karena ia ingin membuktikan bahwa ia memanglah yang terkuat. Ini adalah alasan mengapa ia menggunakan serangan yang sangat agresif dan juga represif. Diyakini juga bahwa Satoru hampir sama kuatnya dengan Sukuna sang raja kutukan coy. Dan karena itu ia dapat dengan mudah untuk bisa menghancurkan seluruh umat manusia jika ia ingin melakukannya. Oh ya, sebenarnya setiap penyihir Jujutsu berbakat dalam beberapa hal, tetapi sistem penilaian ada karena suatu alasan. Jelas bahwa keempat penyihir kelas khusus mendapatkan peringkat mereka karena bakat dan juga kekuatan mereka yang luar biasa. Mereka semua memiliki energi kutukan yang sangat besar dan mereka semua memiliki teknik bawaan yang dapat menghancurkan penyihir berpengalaman maupun kutukan kelas khusus. Oh ya, para penyihir ini dapat dikalahkan coy, tetapi sepertinya ini akan hanya terjadi jika mereka bertarung satu sama lain. Satoru Gojo sejauh ini adalah yang terkuat dari keempat penyihir special grade. Tetapi sulit dipercaya bahwa ia masih bisa menang jika ia melawan 3 penyihir lainnya secara bersamaan. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai 4 penyihir special grade di era modern di anime Jujutsu Kaisen. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.